Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bis syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TV One, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas rahmat, atas kasih sayangnya, hidayah, petunjuknya, wal inayah, serta pertolongannya. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program TV One Assalamualaikum Nusantara. Mudah-mudahan perjumpaan kita bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya rahmat dan keberkahannya kita harapkan berlanjut minad dunya ilal akhirah, sehingga dengan rahmat dan keberkahan dari Allah bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara cinta, baik itu cinta sesuatu atau cinta kepada seseorang, biasanya kita selalu ingat apa yang kita cintai. Kita selalu ingin bersama dengan siapa yang kita cintai. Bahkan kita rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan tenaga dan pikiran, bahkan kita rela mengorbankan jiwa dan raga. Karena itu, saudara kaum muslimin dan muslimat, kalau kita melihat banyak saudara-saudara kita di bulan Rabiul Awal ini atau di luar bulan Rabiul Awal, banyak yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sebagai rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan yang pertama sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wajib kita syukuri karena kita tidak pernah mengenal yang namanya Islam kalau tidak dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mengenal yang namanya salat 5 waktu kalau tidak dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengenal puasa, kita tidak mengenal haji, kita tidak mengenal silaturahim kalau tidak dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja. Dijelaskan dalam kitab Asrarul Khalqi, dikatakan 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan Lauhul Mahfud, sebelum Allah menciptakan pena, sebelum Allah menciptakan Arsy, sebelum Allah menciptakan nur, ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah di alam lahud atau alam ketuhanan atau alam keabadian. Kita tahu saudara, tidak ada satu makhluk pun yang sampai ke alam lahud atau alam ketuhanan kecuali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan manusia lebih mulia daripada malaikat
karena malaikat sendiri tidak sampai ke alam laut, sedangkan Nabi kita sampai ke alam laut. Buktinya ketika Nabi kita menerima perintah sholat 5 waktu dalam acara Isra wal Mi'raj. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama sebagai syukur karena dijelaskan 4000 tahun sebelum alam ini diciptakan, ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah di alam laut. Berjalan kurun waktu 360.000 tahun baru Allah menciptakan adanya alam, adanya surga, adanya neraka, adanya dunia, adanya malaikat. Bahkan berjalan kurun waktu yang begitu lama, Nabi Adam alaihi salam belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dan jin sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya baru setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya sampai kepada kita sekarang ini. Artinya kalau Allah tidak menciptakan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah ada. Nabi Adam tidak pernah ada. Alam ini tidak pernah ada. Ars tidak pernah ada. Dan Allah tidak menciptakan yang lainnya terlebih dahulu kecuali ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa syukur yang pertama. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita memperingati hari kelahiran sebagai rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara cinta, kita korbankan harta kita, kita tuangkan pikiran kita, kita kerahkan tenaga kita untuk memperingati hari kelahirannya. Belum seberapa ketimbang cinta Rasul kepada kita sebagai umatnya. Rasul cinta kepada kita dari mulai dia sehat sampai dia sakit. Dari mulai hidupnya sampai wafatnya, dia tidak pernah memikirkan yang lain kecuali kita umatnya. Mana buktinya? Sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul meninggal, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Di hari pertama Rasul mengatakan pada Fatimah anaknya, "Wahai Fatimah, jika nanti ada yang datang daripada sahabat Abah, siapapun dia, katakan bahwa Abah sedang sakit, tidak bisa diganggu." Maka datanglah sahabat Rasul. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat sekaligus mertua, datang. Fatimah katakan bahwa abahnya sedang sakit, tidak bisa diganggu. Datang sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau juga bukan sekedar sahabat, melainkan mertua. Karena anak Umar bin Khattab yang bernama Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Datang sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan, sahabat sekaligus menantu. Dikatakan Fatimah bahwa Abah sedang sakit, tidak bisa diganggu. Saudara, Utsman bin Affan itu adalah sahabat sekaligus menantu. Dengan siapa Utsman bin Affan menikah? Dengan Siti Ruqayyah, salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakaknya Fatimah Zahra. Sedikit kisah. Itu Siti Ruqayyah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu menikah dengan anaknya Abu Jahal. Anak Rasul yang bernama Ummi Kulsum dan Siti Ruqayyah menikah dengan 2 putra anak Abu Jahal. Suatu ketika Abu Jahal bilang kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apakah engkau masih terus jadikan anak Muhammad sebagai istri-istri kalian?"
Kenapa? Karena itu Muhammad membawa ajaran yang macam-macam. Ajaran yang aneh-aneh. Jika engkau sayang kepada Abah, kata Abu Jahal, kau ceraikan itu anak-anak Muhammad. Maka kakaknya langsung menceraikan anak Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah pulang dakwah. Capek Rasulullah. Sedang istirahat duduk di bawah. Datang putra Abu Jahal yang pertama. Dengan mengatakan, hai Muhammad, pada hari ini anak kamu saya ceraikan. Sudah tidak menjadi istriku lagi. Kata anak Abu Jahal yang pertama. Dijorokin itu Ummi Kulsum. Jatuh di atas lututnya Rasulullah sedang duduk istirahat. Masya Allah. Betapa sedihnya Rasulullah. Anaknya diceraikan begitu saja. Dijorokin. Rasul sedang sedih. Datang anak Abu Jahal yang kedua. Dengan ucapan yang sama. Wahai Muhammad. Mulai hari ini anakmu sudah tidak menjadi istriku lagi. Aku ceraikan. Masya Allah, saudara. Bukan hanya sampai di situ saja. Dijorokin itu Siti Ruqayyah. Diludahi muka Rasulullah SAW oleh putranya Abu Jahal. Apa yang dikatakan Rasul? Mudah-mudahan kamu nanti diterkam singa. Pulang itu dua anak Abu Jahal. Memberi laporan kepada ayahnya Abu Jahal. Wahai Abah, saya sudah menceraikan anak-anak Muhammad. Oh begitu. Saya jorokin itu anak Muhammad. Jatuh di atas lutut Rasulullah. Ada juga laporan. Ayah, itu tadi istri saya, Siti Ruqayyah, saya sudah cerai. Saya jorokin. Dan jatuh di atas lututnya Rasulullah. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Saya ludahi itu muka Muhammad. Masya Allah. Lalu bagaimana? Muhammad cuma bilang, mudah-mudahan kamu diterkam oleh singa. Masya Allah, kata Abu Jahal. Betul Muhammad bicara seperti itu? Iya betul Abah. Hati-hati. Itu Muhammad kalau bicara, itu menjadi kenyataan. Kalau dia bicara itu Muhammad jadi bukti. Maka pada saat itu banyak datang teman-temannya daripada anak Abu Jahal untuk ngajak main keluar. Setiap orang yang datang ngajak anak Abu Jahal bermain dikatakan tidak boleh keluar. Suatu ketika berjalan sekian bulan datang teman-teman anak Abu Jahal. Kurang lebih 50 orang. Nah, untuk apa? Untuk mengajak anak Abu Jahal pergi berburu ke hutan. Apa yang dikatakan Abu Jahal? Berapa orang kamu ajak anak saya? 50 orang, enggak cukup. Lalu datang lagi bawa pasukan. 500 orang dia bawa. Lalu Abu Jahal mengizinkan putranya untuk pergi berburu ke hutan. Maka ketika berburu, sedang tidur di malam hari, datang seekor singa yang dikirim oleh Allah untuk memakan anaknya Abu Jahal. Dari pinggir dicari, mana ya orang yang pernah meludahi wajah Rasulullah. Akhirnya ditemui di tengah-tengah, diambil sampai sekarang tidak ketemu di mana jasadnya dan di mana kuburnya. Masya Allah. Pemirsa, kemudian datang sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, semua dikatakan oleh Fatimah bahwa abahnya sedang sakit dan tidak bisa diganggu. Pergi semuanya. Pada hari kedua datang seorang laki-laki yang tampan, berparas wajah yang tampan, berbicara sopan santun. Siapa dia? Dia adalah malaikat Ijrail yang diutus oleh Allah untuk menjemput ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Fatimah. Fatimah katakan, "Wahai tuan, siapa?" "Saya adalah utusan Allah. Tapi abah saya mengatakan, abah tidak bisa diganggu karena abah sedang sakit." Akhirnya ada sedikit percecokan.
Keluarlah Nabi Muhammad SAW dari kamar yang kecil, saudara. Itu Nabi Muhammad kamar kecil, tidur, tidak pakai kasur, hanya beralaskan pelepah kurma. Keluar Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, Anda siapa? Malaikat Jibril menjawab, saya adalah utusan Allah. Oh, apakah engkau Jibril? Ya, saya Malaikat Jibril. Akhirnya Malaikat Jibril dipersilakan untuk masuk ke kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai Jibril? Apakah engkau datang untuk bersilaturahim atau ingin mencabut ruhku? Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku ini diutus untuk mencabut ruhmu, wahai Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seandainya engkau belum siap? Apa yang engkau minta, seandainya engkau minta ingin hidup 1000 tahun lagi, atau gunung Uhud dijadikan emas untuk bekal hidupmu, pasti Allah akan berikan. Apa yang dikatakan Nabi? Tidak, wahai Jibril. Rafi'il a'la, aku sudah ingin jumpa dengan Allah. Aku rindu dengan Allah. Aku kangen dengan Allah. Masya Allah. Maka setelah itu diperintahkan malaikat Jibril untuk kembali lagi di hari yang ketiga. Di hari ketiga sekitar Rasul, ini sahabat semua sudah berkumpul. Begitu malaikat Jibril kembali pulang, Fatimah bertanya para pemirsa, wahai Abah, tadi itu siapa yang datang? Dia adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencabut ruh Abah. Lalu Abah katakan apa? Aku sudah ingin jumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Artinya Abah besok akan meninggal dunia. Betul, wahai Fatimah. Fatimah menangis, pemirsa. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena Fatimah sedih ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Ketika Fatimah menangis, Rasul mengatakan, wahai Fatimah, jangan engkau menangis. Sesungguhnya setelah Abah meninggal, dari keluarga Abah yang akan menyusul meninggal dunia adalah engkau, wahai Fatimah. Mendengar ucapan abahnya seperti itu, bahwa yang pertama akan menyusul abahnya meninggal dunia adalah Fatimah, Fatimah tersenyum, Fatimah bahagia. Bagaimana saudara? Seandainya kita dikabari seminggu lagi kita akan meninggal, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini Fatimah tersenyum. Lalu Rasul katakan, wahai Fatimah, coba kau lihat, apakah di dapur ada sepotong roti atau makanan? Kalau ada, berikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Fatimah lari ke dapur, dicari tidak ada makanan sedikit pun. Laporan, Abah, di dapur tidak ada makanan. Oh, kalau begitu coba Fatimah, tolong kau lihat di baju Abah. Barangkali di baju Abah ada sisa uang atau masih ada uang. Dicari. Laporan Fatimah, tidak ada Abah. Tidak ada uang sedikit pun. Fatimah berkata, Abah, sesungguhnya Fatimah masih punya uang 5 dirham. Pemberian Abah dulu, Fatimah masih simpan. Oh, kalau begitu Fatimah, tolong berikan uang itu kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Diambil uang itu, diserahkan sesuai dengan amanat Abahnya, diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Laporan Fatimah, Abah, uang 5 dirham, Fatimah sudah berikan sesuai dengan amanah Abah. Alhamdulillah, kata Rasul. Terima kasih ya Allah. Seandainya besok kau ambil ruh ini, hamba tidak meninggalkan harta dunia sedikit pun. Hanya hamba meninggalkan iman dan ketakwaan. InsyaAllah. Maka di hari ketiga datang malaikat Jibril. Sudah berkumpul semua sahabat, menantu dan cucu semua. Lalu sudah berkumpul semuanya. Datang malaikat Jibril.
Bagaimana Muhammad? Sudahkah siap engkau dicabut ruhmu? Sudah, wahai Jibril. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, sebelum saya dicabut ruh saya dari tubuh saya, apa jaminan untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kalau saya sudah meninggal dunia, apa jaminan untuk umatku? Kata Rasulullah. Maka Jibril lapor kepada Allah, ya Allah, apa jaminan buat Muhammad seandainya Nabi Muhammad Habibullah sudah meninggal dunia? Apa yang Allah katakan? Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Oh, kalau begitu, cabutlah wahai Jibril ruh ini. Mulai pelan-pelan dicabut ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat, semua menantu, tidak ada satupun yang bisa memandang Rasulullah, wajah Rasulullah, termasuk malaikat Jibril. Sehingga Rasul berkata, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apakah engkau benci kepada aku? Tidak, wahai Muhammad. Karena dicabut ruh itu sakit luar biasa. Kalau begitu, lakukan, wahai Jibril. Dicabut ruh Nabi kita Muhammad. Mulai dari kaki sampai ke lutut. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Berhenti, wahai Jibril. Sakit. Dalam kesakitan Rasul berdoa. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Rasul sangat cinta kepada umatnya. Apa dalam doanya? Ya Allah, berikan rasa sakit ini semuanya kepadaku. Karena aku sebagai nabinya, sebagai rasulnya, sebagai imamnya. Berikan rasa sakit ini kepadaku. Jangan kepada umatku. Masya Allah. Lanjut sampai ke pusar. Begitu sampai di pusar, berhenti wahai Jibril. Sakit sekali. Sampai di situ Rasul berdoa dengan doa yang sama. Lalu dilanjutkan sampai ke tenggorokan. Ya. Ketika sampai di tenggorokan, dia panggil punya menantu Sayyidina Ali. Wahai Ali, ta'al, kemari, dekatkan telingamu ke mulut aku. Apa yang Rasul ingin bisikkan di akhir hayatnya? Rasul mengatakan yang pertama, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, jaga sholat kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan sholat berjamaah. Karena Rasul selalu sholat berjamaah. Kecuali dalam keadaan uzur, sakit dan tidak obatnya. Lalu yang kedua, Rasul mengatakan setelah sholat, wahai Ali, jangan kau tinggalkan anak-anak yatim dan fakir miskin. Lalu Rasul mengatakan, ummati, ummati, ummati. Wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta Rasul kepada kita umatnya. Dari mulai sehat sampai sakit. Dari mulai hidup sampai dia wafat. Dari dunia sampai akhirat. Rasul sangat cinta kepada kita umatnya. Karena itu, kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikan. Lanjutkan perjuangannya. Dengan apa? Dengan cara membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Kemudian, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu untuk yang laki-laki secara berjamaah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasul meninggal dunia. Tenang rasanya Rasul meninggal dunia. Kenapa? Karena Rasul sudah mendapatkan kabar bahwa seluruh umatnya nanti akan masuk ke dalam surga. Dan surga diharamkan sebelum umat-umat Nabi yang lain. Ya. Sebelum seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga, surga diharamkan kepada umat-umat Nabi yang lain. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cintai Rasulullah, kita ikuti apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya kerjakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku cinta kepadanya. Dan siapa yang aku cintai, nanti akan berkumpul bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Puasa Senin Kamis, Qiyamul Lail, sedekah, amal yang lainnya yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.